Menurut saya, justru kalau ada gesekan, buat saya bagus. Suaramu puting kali, nggak selalu dengan kuncinya. Si worship leader otoriter ya, bukan berarti dia tidak bisa, oh no, saya tidak menerima ide dari pemusik, dari singers. Api Pentakosta menyala bersama. Holy Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku bekerja dengan taat dan setia, selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku bekerja dengan taat dan setia, selama ku bekerja dengan taat dan setia, selama ku bekerja dengan taat dan setia. Waduh, luar biasa ya. Kita kedatangan bintang tamu yang mantap kali lah pokoknya bang. Iya, betul Mantap betul. kali ya. Kayaknya Makanya, saya yang kedatangan apalagi tamu gue nih. denger lagu tadi. Waduh, keren-keren Pit. Oke, hari ini salam buat Holy Lover semua. Hari ini luar biasa, kita kedatangan tamu yang luar biasa hari ini. Dan kesempatan hari ini Moge hadir lagi dengan nuansa yang baru. Iya kan, Pit? Kita di tempat yang baru nih bang ya. Iya. Gimana bang? Kasih tahu dulu. Waduh, kita ini ada di daerah tempat yang jauh yang luar biasa. Gak jauh-jauh Dingin banget. gitu ya. Dingin ya. Kalau naik kereta pakai helm lah orang Medan bilang. Bang. Iya, Helm. betul Pit. Apa itu Pit maksudnya, Pit? Jauh pakai helm. Oke, jauh karena pakai. Oke, dan hari ini kita ada di mana nih, Pit? Simalam Resort. Yes. Iya, Simalam Resort. Makanya pemandangannya agak lumayan indah. Dan kalau teman-teman butuh tempat refreshing, ya ini tempat yang tepat juga sih ya. Jadi Moge hari ini hadir dengan tema yang banyak dinanti-nantikan orang, yaitu tentang praise and worship. Dan hari ini udah ada bersama dengan kita Kak Hosana. Yes. Dan tadi yang bermain keyboard juga ada bersama Bang Diko. Dan ada satu lagi tamu yang akan hadir. Ini kursi Siapa, satu lagi Pit? ada kosong nih. Iya. Kita akan kedatangan bintang tamu kita. Selamat datang Pak Om Kono. Oh iya. Siap. Mantap. Terima kasih Om puji ini adalah Tuhan. seorang pelayan Tuhan juga. Boleh Oh, duduk? Iya. silakan duduk. Boleh Makasih. duduk. Kamu ini tega banget sih ya. Seorang Grogi pelayan ya, beda. Tuhan, seorang pencipta lagu, pengarang lagu, juga Wow. seorang Tuhan tentunya. Siap. backgroundnya juga di belakang. Berarti nanti saya dapat lagu kali ya. Boleh saya kasih satu. Iya. Oh, maaf satu. Boleh. Enggak, Suara ini gua agak iya, ini untuk dinyanyiin Pit, jangan macam-macam Pit ya. Makasih ya, Bang. Ah, Oke, coba nyanyi Pit sedikit. Iya. Udah oke. Tolong disensor. Oke, baik. Saya coba memperkenalkan seperti yang disampaikan oleh Bang David tadi bahwa Om Kono juga adalah seorang pencipta lagu, begitu juga dengan dia seorang hamba Tuhan juga yang
melayani Musik juga. di pemerhati musik juga. Dan begitu luar biasa ada bersama dengan kita. Selamat datang Om. Luar Terima kasih. biasa. Thank you. Siap. Dan juga bersama dengan kita Kak Hosana yang juga dia ini adalah seorang hamba Tuhan juga, pelayan Tuhan yang melayani di gereja lokalnya, dan kita juga bersyukur beliau ini juga seorang pelatih vokal. Betul. Iya. Wah, gitu ya. Kebetulan ya. Juga sering Iya. malam melintang kalau ada apa Di pinggir jalan gitu. lomba vokal solo gitu Siap. Bang. Iya. Jurinya kalau siapa jurinya? Kak Nana. Oh, pasti Kak Hosana. Iya, Semua udah orang dia udah itu kenal ya. itu, Sering udah ikut-ikut festival dulu ya kan, Pit? Waktu Dulu. kalau nyanyi yang sering ya. Masih muda ya, sekarang masih muda. Oke, dan kita tahu sendiri juga bahwa Kak Hosana salah satu lagu yang dinyanyiin tadi itu lagu ciptaannya Om. Lebih Waktu itu. tepatnya bukan lagu ciptaan saya sih. Oh iya, apa itu Ya, Kak? Ah, itu- ini salah bisa jadi saya, Mak. Itu adalah Konfirmasi. lagu ciptaan dari Jonathan Prawira. Oke. Tapi beliau mempercayakan lagunya untuk saya nyanyikan dan di album kompilasi bersama artis-artis rohani lainnya. Wow, asik Jadi nih. jadi kalau dulu Keren zaman nih. dulu belilah CD kasetnya di toko-toko besi terdekat, sekarang nggak lagi. Enggak lagi. Puji Dapatkan Tuhan. di platform ya, Joox atau apapun itu ya. Iya Om ya. Iya. Jadi Berarti sekelas penyanyi-penyanyi. kamu Amin. Stay ini humble lah luar ya, biasa. kayak Iya. hati ya, gitu. Wah, ini kalau kita udah duduk seperti ini kan suasananya cukup mendukung nih Om ya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Kak Hosana. Kalau hari-hari ini lagi sibuk apa Om? Kira-kira Om? Kesibukan. Iya, kesibukan hari-hari ini. Ya berkreasi dalam bisnis saya. Oke, ada bisnis juga Om. Batik, ada juga main Batik, painting. Om, ya? Batik. Wah. Spesial batiknya Selanuka udah. Boleh dikasih tahu Om di mana kita bisa dapatkan batiknya Om? Oh, Boleh makasih Om, loh, kita sekalian udah dikasih ya. Iya. Batiknya Selanuka, Instagramnya itu. Wah, batik Nias Dia Lanoka. sama aku Om bisa dapat ya, Boleh jawabnya. gampang. Iya. Ukurannya apa Bang? Ah, kamu Bet, udah nanti ya beda di belakang aja beda. Jadi kita desain sendiri, Wah. produksi di Jawa, Iya, kita jual online. siap. Itu juga untuk t-shirt. T-shirt, Kalau ya. semua kita develop. Kecuali bahannya kita impor dari Bandung. Siap, Lalu kita siap. printing sendiri, kita desain printing sendiri. Sih, mantap. Ini salah Di satu. era pandemi butuh kreativitas. Oh, Betul, betul Om. Untuk informasi semua ini dari Salah satu produk itu. Saya baru Terus ada dapat yang di baju tuh, yang dipakai tuh. Ah, itu produk sendiri tuh. Ini baru tadi Baru malam. tadi malam. Ya, sistem stiker. Waduh. Ingat drumnya, drum aja udah kita angkat tadi. Asik, Oh asik, berarti asik. Om pemain drum juga dulu nih Om. Pernah megang drumnya. Oke, dan Oke. kalau Kak Hosana gimana kira-kira? Apa kesibukan hari ini Kak? Ya, selain menyibukkan diri sendiri ya, kurang kerjaan gitu ya. Tapi juga sibuk dengan sehari-hari sebagai saya kebetulan seorang ibu rumah tangga, Iya, punya 2 anak dan cukup 1 suami aja lah ya. iya. Nah, selain itu seperti yang tadi Bro Tian bilang, ngajar vokal Oke. juga, nyanyi juga. Barang siapa yang mau mengundang silahkan gitu ya. Iya. Juga ada bisnis online lah. Oke, seperti itu. sekarang banyak orang lari ke bisnis online. Yes. Tapi yang luar biasanya adalah kalau Om dan Kakak ini adalah seorang pekerja pebisnis tapi tidak di luar dari mereka tidak pernah keluar dari pelayanan, dan ini yang Harus, luar itu biasanya. wajib. Ya kan? Gimana Pit? Setuju ya kira-kira? Setuju lah Bang. Di Siap. tengah kesibukan sebelumnya, kalau aku lihat-lihat sejarahnya Om Kono nih, dulu sempat jadi salah satu manajer di perusahaan swasta ya Om. Ya, Tapi siap. tetap melayani Tuhan. Ini Siap, salah itu- satu itu. value yang harus kita tangkap nih sebagai anak-anak muda gitu Bang. Siap. Keren, Jadi keren. dalam pekerjaan sebagai seorang manajer yang membawahi ribuan orang, Iya. bisa meluangkan waktu, bukan meluangkan waktu, tapi memberikan, Memberikan. porsi waktu Wah, dengan ini dia. sengaja untuk melayani Iya. pekerjaan Tuhan yang biasa saya lakukan. Wah, ini luar biasa Om. Akhir-akhir ini Tuhan berikan kepada saya untuk bisa preaching di podium Ya. di berbagai gereja, juga menciptakan lagu-lagu rohani. Nggak tahu, saya nggak punya dasar musik yang baik, tapi bisa tercipta begitu aja. Seringan sih di mobil, Siap, siap. seringan di mobil. Ketika kita berintimasi dengan Tuhan, Iya. Tuhan akan memberikan pengurapan. Siap. Keluar lah Iya. dalam bentuk Pujian worship, ya, ya. kata-kata. Oke. Gitu. Nanti kalau mau denger-denger lagunya di mana Om? YouTube channelnya apa Om? Ada YouTube kan Kono Zebua. Kono Zebua. Langsung aja. Siap. Nanti dicantumkan Nanti di bawah, dicari ya. Nanti kalau mau denger lagu-lagu Kak Hosana di mana Kak? Di YouTube aja. YouTube aja, cari aja Hosana Panggabean gitu ya. Oke. Keren nih. Kalau lagu aku gak usah Bang ya. Ah, David. Ya, cari di Oke, sekarang kita mau masuk ke inti hari ini. Kita mau bicara-bicara soal praise and worship nih Om. Ya, dan Kak Hosana. Dan
Hari ini buat saya ada satu pertanyaan, yaitu apa itu Om? Pray, praise and worship. Oke, secara harafiah, pray itu kan doa, Ya, praise itu pujian, ya, dan worship itu penyembahan. ya. Nah, ada 3 kata ini di dalam pola ibadah dari zaman Musa sampai detik ini selalu ada ini. Wow, ya, Satu lagi adalah mendengar firman Tuhan. Jadi kalau kita ibadah itu 3 yang pertama ini kita naikkan ke atas ke Tuhan, lalu Tuhan memberikan ke kita yaitu firman. Nah, kalau kita fokus pada doa pujian penyembahan, ini satu paket. Ini satu di dalam paket. ya. Satu paket di dalam. Nah, apa itu doa? Doa itu kan sesuatu ungkapan hati kita kepada Tuhan. Ya, Ini agak lebih serius ya. ya, Nah, doa itu sebenarnya adalah bukan hanya meminta, tetapi komunikasi. Kalau komunikasi kita itu didengar Tuhan, maka sebenarnya kita seyogianya mendengar suara Tuhan. ya, Tetapi bukan hanya seperti itu. Kalau kita masuk pada konteks antara kita dengan Tuhan Yesus adalah hubungan mempelai, ya. maka di sana adalah hubungan seperti mempelai, laki-laki perempuan. Ada Intim. intimacy di sana. Ya. Maka ketika komunikasi yang intimacy itu ada, disitulah yang lebih tepat disebut dengan relationship. Jadi doa itu adalah relationship kita. Ya, setuju. Bukan hanya sekedar meminta, bukan hanya sekedar komunikasi, itu not Ya. enough, tapi relationship. Maka kalau kita bicara relationship, sepanjang hidup nafas kita itu adalah doa. Ya, setuju. Setuju ya? Setuju. Ya, gitu. Mantap, Nah, Om. kembali ke doa. Doa kan selama ini sering yang kita panjatkan kan doa seperti biasa yang akal budi kan. Ya. Tuhan Allah Bapa kami di surga yang bisa dimengerti. Saya sedikit masuk firman Tuhan ya. Kalau kita baca di 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 dikatakan, sebab Rasul Paulus mengatakan begini, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Artinya, doa, memuji, dan menyembah Tuhan ada 2 cara. Satu dengan akal budi, dengan kata-kata yang bisa dimengerti dengan bahasa kita. Ya. Satu dengan roh, dengan kita dengan roh Tuhan. Ya, 2 hal yang ya. berbeda, tetapi dalam proses Bersamaan. melakukan bersamaan itu dilakukan bersamaan Ya. dan secara bergantian. Dia tidak secara parsial, tetapi secara flowing dia lakukan. Ya. Itulah yang akhir-akhir ini cukup booming. Apa itu doa, pujian dan penyembahan? Oke. Kira-kira begitu. Wah. Tentang itu. Mungkin ada yang mau ditambahin Kak dari situ? Komplit sih ya, tapi Iya. lebih singkatnya kalau saya sih biasanya katakan bahwa praise and worship itu adalah gaya, yaitu udah bisa kita samakan dengan gaya hidup kita gitu. Jadi Ya. gaya hidup kita itu ya memang praise and worship. Jadi nggak sekedar nyanyi, Yes, nggak sekedar oke. melompat, menari gitu. Emang Ya. gaya hidup kita, keseharian kita, dan doa itu ya karena ada hubungan, makanya itu kita berkomunikasi gitu aja. Wow, keren nih ya, mantap. Dan saya pikir gitu juga sih, bahwa kalau misalnya hanya sekedar nyanyi, apa bedanya kita penyanyi di luar sana gitu ya, yang bisa menyanyikan lagu-lagu tapi Iya. tidak ada touch-nya ya, Iya. tidak ada Yes. sentuhannya. Makanya di dalam ibadah sebenarnya kalau dulu kan siapa penyanyinya? Ah ya, Sekarang nggak ada lagi tuh. Iya. Worshipper siapa ya? Iya. Legalnya siapa Benar-benar. ya? Iya. Dulu kan Benar, siapa benar. penyanyinya ya? worship leader kan. Iya. Dulu singernya siapa kan? Iya, iya. Jemaat pilih-pilih gitu ya. Pilih-pilih. Kalau singer, maafin, orang Batam orang Ambon yang masuk surga nih. Iya Ini gitu jago pula ya. nyanyi semua. Coba lihat Indonesian Idol. Waduh dominan itu ya. Iya Coba benar. gimana dong dengan yang nggak bisa nyanyi? Iya, Apa iya. bisa dia yang bisa melakukan penyembahan? Bisa. Siap. Ya, bukan masalah kemampuan menyanyi, Betul. tapi hati yang menyembah. Kalau bahasa Yunaninya disebut dengan proskuneo. Ya. Proskuneo itu adalah diartikan sebagai anjing yang menjilat-jilat kaki tuannya. Hmm. Apa artinya? Kita begitu respect dengan Tuhan, sehingga kita lulu menyembah kepada Dia. Pengagungan kita. Pengagungan.
Wow. Sedangkan praise tadi pujian, memberikan pujian kepada Tuhan Ya. bahwa Dia hebat. Kalau kita baca Ya, dalam ya. Mazmur, begitu dominan. Betul. Allah yang hebat, Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita agungkan Dia. Lalu ketika kita respect dengan Dia, belok menjadi worship. Ya. Ya, kita Betul. menyembah Dia. Kita berada pada level terbawah. Tanpa Dia, kita nggak punya apa-apa. Ya. Dan Betul. itu every day, Ya. every time menjadi lifestyle kita. Betul. Lifestyle. Good. Mantap Om. Ini. Nah kalau bicara soal praise and worship ya, ada nggak kira-kira sejarah tentang praise? Karena Ada. gini loh, buat saya ya beberapa misalnya kita sebagai orang Kristen, misalnya ibadah di satu gereja entah di mana ya, saya nggak bilang di mana saja gitu ya. Baik itu dari sisi gereja-gereja yang aliran-aliran Lutheran dan segala macamnya, pasti kan caranya berbeda nih. Ya. Apa yang menjadi sejarahnya? Kalau kira-kira Om gimana? Oke, kalau kita flashback, kalau kita baca Alkitab, mulai Ya. dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Ya. itu sebetulnya ada 3 pola ibadah Mm-mm. yang sudah dilakukan oleh umat Kristiani mulai dari zaman Nabi sampai sekarang. Yang pertama itu pola ibadah Musa, kemah Musa. Masih ingat kemah Musa kan? Ada tabernakelnya. Nah di situ kan ada 3 ruang. Ya. Pertama pelataran, yang kedua ruang kudus, lalu Maha ruang Kudus. Ya. Nah untuk mencapai ruang Maha Kudus ada prasyarat dulu kan, diberi persembahan-persembahan. Nah di situ ada ukupan yang dibakar sehingga naik ke surga, dan dalam prosesnya ke dalam, imam besar dipersilakan masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk bisa menemui Allah melalui medianya tabut Allah. Nah biasanya imam besar itu di rantai kakinya. Kalau misalnya imannya nggak begitu cukup kuat, bisa dia mati, Iya. meninggal mati dan tidak berbunyi lagi itu Ya. rantai, tinggal ditarik. Tapi kalau dia betul-betul berkenan, persembahan yang tadi berkenan kepada Allah, maka Allah memberikan firman-Nya kepada imam besar itu. Nah Musa sering melakukan itu, komunikasi dengan Tuhan. Nah itu pada era Musa. Ya. Nah lalu berjalan waktu. Nah Ya. kita langsung saja kepada yang disebut dengan pola ibadah Pondok Daud. Ya. Ketika peristiwa Obed Edom, orang yang tidak pernah kenal dengan Tuhan, lalu ada 3 bulan di rumahnya itu Tabut tabut Allah, dan dia Ya. diberkati berlimpah. Ya. Ini Raja Daud, wah nggak bener nih. Iya. Ini masa dia gua aja nggak, lalu diambilnya itu dibawa ke daerah dia, seharusnya itu kan masuk ke dalam istana, dia raja kan? Iya. Tapi dia memberikan dia menyempatkan di kemah. Apa artinya? Kalau dia masuk ke dalam istana, orang nggak gampang masuk melihat tabut Allah, tapi dia kasih di halaman itu supaya bisa kita directly dengan tabut Allah. Yeah. Maka kalau dulu mesti melewati proses baru bisa ketemu imam besar di dalam ruang Maha Kudus, maka sekarang tidak. Ya, Ya. orang kaum Lewi mengelilingi daripada tabut Allah dan mereka langsung menyembah Tuhan, dan mereka juga langsung bisa dapat firman dari Tuhan pada saat itu. Jadi begitu dekatnya. Lalu anak Daud, yaitu Raja Salomo, Ya. kita tahu dia seorang yang diberikan hikmat, Ya. dan diberikan Tuhan memberikan tanggung jawab ke dia untuk bisa membangun bait Allah. Betul. Lalu karena dia juga raja Hmm. dan agama saat itu menjadi agama negara, maka tatanya berubah lagi Ya. menjadi seperti kembali lagi pada zaman Musa. Ada sekali prosesnya, sampai-sampai pun karena Salomo juga seorang raja duluan masuk ke dalam bait Allah, baru dia masuk dengan baju kebesarannya melakukan prosesi. Iya, betul. Itulah yang beberapa gereja masih melakukan prosesi Iya. seperti itu sampai Iya. sekarang. Iya, betul. Gitu. Nah lalu masuk kita dalam perjanjian baru di Kisah Para Rasul nih, saya baca firman Tuhan. Ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17 dikatakan, kemudian aku, kata Tuhan, akan kembali membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Artinya sudah pernah ada, udah roboh, udah nggak ada, digantikan dengan pola tata ibadah Salomo. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya apa? Semua orang lain mencari Tuhan, Ya. dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Artinya Ya. Tuhan Yesus menginginkan kalau masyarakat, kalau rakyat yang tidak mengenal Allah ingin mengenal Dia,
Ya. tidak perlu begitu berliku dengan segala macam syarat. Ya. Tetapi dia teringat kembali membangunkan pondok Daud itu. Bukankah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka tabir di Bait Allah itu terbelah dua, dan di sana ada Bait Allah, tabut Allah, dan kita bisa directly dengan Tuhan. Oke. Gitu. Jadi itu intinya. Ya. Jadi kalau hubungannya ke itu tadi, itu yang makanya ada perbedaan-perbedaan ya, Ya. dari sisi sejarah Tata ya, caranya. tata cara ya. Iya. Tapi selebihnya dari itu ya pujian pengagungan tetap kepada Tuhan. Tetap kepada Tuhan. Itu bicara intimacy, Intimacy. hubungan, Ya. relationship. Betul. Oke, good. Oke, selanjutnya Ya. ini ada pertanyaan nih untuk Kanana. Ups. Sebenarnya praise and worship itu untuk siapa saja sih? Ini untuk zaman sekarang nih ya. Oh, Kita nggak bicara sejarah lagi. Iya, iya. Tadi udah panjang lebar jelaskan sama Om Kono. Iya. Kalau untuk saat ini menurut kakak nih, praise and worship itu untuk siapa saja? Oke. Kalau soal sejarah saya nggak ahli ya, karena saya dulu jurusan IPA gitu. Kalau praise and worship, biasa sebutnya praise and worship ya, tapi ini ada praise and worship itu sebenarnya seperti tadi di awal itu adalah lifestyle. Nah, yang namanya lifestyle, semua orang punya gaya hidup. Berarti itu berlaku untuk semua orang. Tetapi mungkin saat ini kan praise and worship itu dikenal dengan istilahnya pelayan-pelayan altar di gereja gitu ya. Jadi kalau makanya tergantung yang David maksud itu apa. Tapi kalau tadinya praise and worship itu bisakah dilakukan oleh semua orang? Sangat bisa. Karena itu adalah kita jadikan sebagai gaya hidup. Tetapi kalau di gereja memang kalau praise and worship itu terhadap orang-orang tertentu. Karena di Alkitabnya dikatakan kan dilatih oleh ahli-ahli gitu, ada ya, ahli seni, ahli ukir gitu ya. Iya. Nah, jadi memang orang-orang yang berada di dalam tim praise and worship itu adalah orang-orang yang memang punya Keahlian. skill, keahlian gitu. Ahli gitu. Berarti tadi praise and worship itu harusnya jadi lifestyle semua orang ya. Iya, harusnya. Semua orang, Contohnya ya. aja misalnya begini. Misalnya kayak kita lagi ada di Simalem Resort nih ya. Terus bilang, aduh bagus banget, waduh indahnya. Itu sebenarnya termasuk penyembahan kita, pengagungan kita akan ciptaan Tuhan gitu. Itu, nah bayangin aja nih kalau kita berada di Simalem Resort tapi pikiran kita ke masalah kita, apa itu kan kita nggak mensyukuri, kita nggak memuji apa yang Bisa udah nikmati Tuhan ya. berikan untuk kita nikmati aja gitu. Itu sih contoh kecilnya. Iya. Tadi kakak bilang juga bicara tentang tim, kan ini di gereja nih, para pelayan-pelayan. Saya juga pelayan di gereja. Kakak juga pelayan, Om juga pelayan, Ya. Bang Dian juga pelayan. Sering dalam tim itu kan sering nggak sih bergesekan antara misalnya pemain musik dengan tim praise and worship, PL, singers atau yang lainnya kak? Sering banget ya. Iya, harus jujur ya, memang jujur keadaannya aja gitu lah, ya. jujurlah padaku gitu ya. Harus jujur memang ya. Jadi sering gitu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa dalam tim praise and worship itu pemimpinnya adalah si worship leader, bukan si pemain musik. Nah, jadi Iya. tetapi bukan berarti si worship leader otoriter ya. Bukan berarti dia tidak bisa, oh no, saya tidak menerima ide dari pemusik, dari singers. Oh, saya yang menentukan semua lagu atau nah, itu tidak gitu. Karena yang namanya di gereja itu kita itu bukan, mungkin di luar kita sebagai dokter, sebagai pengusaha, tapi di gereja kita itu semua hamba gitu. Nah, jadi kalau soal pergesekan itu pasti ya, karena mungkin karena itu tadi tim praise and worship itu adalah orang-orang yang ahli. Namanya orang ahli ketemu yang ahli pasti ada gesekan gitu ya. Tapi, nah gimana kalau seperti nanyanya cuma sering aja ya, Iya. bukan caranya ya. Iya, artinya sampai kepada gimana cara. Iya, maksudnya oke. Baru kan tadi sering Ah, ah, untuk case masuk, maksudnya contoh-contoh masalahnya. ah, ah. Dalam saya pribadi pernah bermasalah nih dengan worship leader saya, pemain musik. Musik apa kalau boleh tahu? Saya di gereja main drum, bisa juga main keyboard dikit-dikit nih kan. Oh, oke. Nah, jadi WL-nya ini ketika dikasih masukan itu kan sebenarnya dia salah. Tapi dia ngeyel, loh kan aku pemimpin. Kan aku pemimpin. Ya, sebenarnya aku setuju dengan tadi bilang bahwa worship leader adalah pemimpin, aku setuju. Sangat setuju. Tapi bagaimana dengan worship leader, kan kita tahu Kak semua kemampuan nggak sama nih. Benar. Ada pemain musik yang kemampuannya lumayan, ada yang cukup lumayan, ada yang di bawah lumayan tapi bisa melayani. Bagaimana itu cara ya mengatasinya menurut Kakak?
Saya sih yang saya katakan yang pengalaman saya aja lah ya, karena kan kita masing-masing gereja, masing-masing orang beda gitu ya. Kalau soal gesekan itu biasa gitu, tapi jangan dibiasakan. Nah itu bedanya. Gesekan tuh biasa tapi jangan dibiasakan. Nah caranya itu gimana? Caranya itu jadi sebenarnya sebelum kita mau ibadah, bahkan di saat latihan pun kita harus memang membangun suatu hubungan. Kembali lagi ke relationship. Nah, kalau tadi kan relationship ke Tuhan, sekarang relationship ke sesama tim. Nah, yang namanya tim praise and worship berarti tim. Kalau satu cacat, semua dong cacat. Nah, Ya. jadi memang harus ada chemistry. Chemistry, Gimana caranya setuju. ada chemistry ya? Contohnya aja misalnya salah nggak kalau kita ngajak tim Ngopi-ngopi. ngopi-ngopi yuk, itu nggak salah, itu termasuk proses membangun chemistry. Jadi kalau latihan nggak tegang, nggak Siap. stres, nggak itu kan pilihan, kalau ganti-gantilah susah-susah gitu, biar biasa gitu ya gesekannya Iya, ya. mungkin To the jarang point ngopi aja lah kali ya, itu ya. kayaknya medan kali ya. Mungkin saya tambah begini. Sebelum sampai pada case yang nggak cocok apa cocok segala macam, sebenarnya gereja harus ketat memperlakukan syarat buat para imam musik di depan. Di dalam gereja itu nggak gampang naik stage itu. Ada dua persyaratan yang mutlak. Pertama, persyaratan teknis. Seorang WL harus bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Dia ngerti musik. Oke. Pemain musik, kalau dia pemain piano, betul-betul dia main piano, bukan pakai transport. Ya, filler juga. Pemain bass betul-betul pemain bass. Jadi benar-benar pemain. Jadi pertama dengan skill. Yang kedua, ini penting. Ada pun skill, kalau nggak ada ini, nggak usah deh naik. Kenapa? Mereka yang menjadi contoh. Kan WL, back singer, dan pemain musik itu sebetulnya satu kesatuan di depan itu, bukan sesuatu yang terpisah. Karena mereka nanti satu kesatuan ini membawa, bersama-sama membawa, tentu dipimpin WL, ya, membawa jemaat itu menghadap hadirat Allah dan hadirat Tuhan. Nah, untuk itu syarat yang kedua yang penting adalah ini syarat-syarat kerohanian. Ya, mesti dibaptis dengan air, mesti dibaptis dengan Roh Kudus, hidup kudus, ya kan? Ya. Dan mengerti firman Tuhan, bukan nyanyi aja. Makanya nanti WL yang pendeta juga itu lebih hebat komunikasinya. Kenapa? Karena sebenarnya yang diucapkan itu firman Tuhan. Ya, relationship dengan orang juga baik, banyak sekali. Dan semua kode-kode musik juga saling tahu. Sehingga kalau di dalam suatu gereja yang benar sebenarnya yang baik, itu tidak boleh antara guru WL dengan guru musik berbeda, mesti di satu. Supaya unitnya dapat. Chemistry tadi ya. Chemistry dan Ya. sering-sering berhubungan. Makanya nanti tidak heran di satu gereja yang mega church misalnya, satu kelompok ini aja. Satu kelompok ini aja karena chemistry-nya udah cocok ya. Jarang dipecah begitu. Dan mereka mesti kuat di dalam doa pribadi mereka. Nggak bisa pemain musik itu nggak ngerti firman Tuhan. Nggak bisa pemain musik itu hidupnya masih seperti di luar. Sehingga nanti perselisihan itu bisa direduksi. Pertanyaan saya, apakah nggak pernah terjadi perselisihan? Muncul manusia kok. Iya. Nah itu. Iya, Ya. tapi kalau saya tanggapi sih Om ya, tadi kan bicara directly, istilahnya kan tadi saya hubungkan dengan bahwa sekarang ada dua metode itu tadi ya, yang istilahnya yang dua cara yang terbangun bahwa orang datang ke tahtanya Tuhan dengan ada satu hal yang harus didisiplin gitu ya, yang kayak istilahnya, oh ini nih orang yang seperti ini ya harus punya ini dong syarat ya tadi ya, syarat. Nah, tapi mungkin jadi sebuah pertanyaan nih, ya kan? Ini kan bicara beberapa gereja yang memang mungkin beberapa rekan-rekan pelayan itu memang nggak semua kapasitasnya bisa untuk bisa nggak sama, istilahnya nggak bisa. Bagaimana nih cara beradaptasi dengan seperti itu? Ya, I know, pasti kalau kita mau menghadap tahtanya Tuhan, bahkan di firman Tuhan katakan kalau nggak salah itu di dalam Ibrani 12 dan 14 kalau nggak salah ya, itu saya ingat bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan, iya kan? Artinya penekanan syarat salah satu hidup kudus mungkin salah satunya, dan untuk hubungan intim tadi yang dengan Tuhan adalah juga harus dikuatkan. Jadi gini, saya potong. Kalau Kita bisa- mesti membedakan imam musik dan WL Oke. dengan jemaat biasa.
Karena imam musik dan WL di depan itu mereka adalah leader. Iya. Mimpin Ya ya, mimpin mesti ya. syaratnya itu Betul. ya harus begitu. Tapi kalau jemaat biasa, ya orang yang baru kenal Tuhan kemarin juga ya boleh aja. Tapi pertanyaan, apakah jemaat biasa bisa melihat Tuhan? Bisa. Iya. Kan bukan jago nyanyi yang Iya. Tuhan lihat, tapi Iya. hati kita Iya. yang respect, yang Betul. menyembah. Tapi ketika Iya. dia memimpin depan itu, mau nggak mau Harus syarat siap. ini harus. Iya, siap. Sama dengan berkhotbah, khotbah ini, tapi nggak pernah tahu Alkitab, nggak pernah belajar. Iya, iya betul. Siap, Bisa. persiapan lah intinya Beda. ya. Jadi tadi kalau dihubungkan beberapa mungkin ada yang kayak gesekan-gesekan tadi yang seperti kita bahas bahwa ya kita nggak luput dari bahwa ya pemusik juga manusia kan gitu ya. Oh, Pelayan juga manusia, hamba Tuhan juga manusia gitu ya. Iya. Nah, bagaimana sih artinya lebih ke ini sih ya setiap orang walaupun punya masalah, walaupun dia mungkin udah bangun doa, dia bangun pasti kan ego dan sensitif dalam bermusik itu kan pasti sangat tinggi ya, Om dan Kakak ya pasti. Terus bagaimana ya misalnya cara untuk bisa membangun lagi kembali. Kalau misalnya pengalaman-pengalaman ini kan kita bicara pengalaman, kita nggak bicara apa yang kita alami, bisa kita bagikan di sini gitu loh. Gimana menurut kalau Kak Hosana gimana? Biasanya kalau udah clash gitu apa yang dilakuin nih sama teman-teman sama tim gimana ya? Ya kalau zaman dulu SKT Medan Melawan pagi-pagi minta kawan. Oh gitu. ya. SKT melawan. Tapi kalau sekarang, Iya. iya. Tapi Gimana nih? kalau yang namanya gesekan itu kalau kita teruskan gesek akhirnya Habis cacat gitu gitu ya. kan ya, mau nggak mau kan harus kita perbaiki. Nah yang namanya hamba itu, yang namanya pelayan itu ya memang harus mau diintrospeksi dan introspeksi diri gitu, harus mau Oke. introspeksi diri, namanya hati hamba. Sikap pertama introspeksi Iya, ya. introspeksi Oke. diri, terus introspeksi diri terhadap hati ya. Iya. Hati rendah diri, dan introspeksi diri terhadap kemampuan yang kita punya. Bener nggak kita mampu di bidang itu? Kadang-kadang gini, ada orang yang memaksakan, oh aku bisa nyanyi kok, padahal dia nggak bisa nyanyi gitu. Nah, atau kadang-kadang dia maksain jadi aser nih, selamat datang. Terus dia masuk, terus keluar langsung gitu ya, Iya. karena nggak senyum gitu. Jadi ya kita harus sadar talenta itu kita itu di mana. Iya. Jangan pernah memaksakan talenta kita itu di mana. Karena aku rasa pelayanan tuh bukan hanya di altar gitu ya. Iya. Nah, tapi hanya saja kebanyakan image tuh pelayan altar tuh enak. Pelayan altar tuh kayaknya jadi ngartis gitu ya. Padahal nggak tahu ya pelayan altar tuh sebenarnya ya menurut Iya, aku bebannya tuh lebih berat. Kenapa? Kan jadi sorotan orang tuh. Iya. Mau nggak mau sorotannya itu bukan hanya pada saat kita di depan, tapi kehidupan kita. Iya. Misalnya lihat Facebook kita, ada aja kan netizen yang maha apa katanya, yang maha tahu gitu ya. Zaman now gitu ya bahasanya ya. Nah, Iya, benar. jadi ya memang ya namanya gesekan tuh pasti ada dan selalu ada, nggak akan pernah Iya. hilang gitu ya sampai seumur hidup gitu. Tapi yang pasti bagaimana kita beradaptasi dengan gesekan itu supaya gesekan itu tidak menyebabkan dampak yang betul-betul negatif Iya. terhadap suatu relationship hubungan tim Iya. gitu. Jadi kalau Dan aku rasa kalau di pelayanan itu seperti tadi kata Om Kono ya, memang wajib para pelayan altar itu memang wajib harus punya keahlian gitu. Bukan hanya hati hamba, bukan. Iya. Jadi kadang-kadang banyak orang, aku punya hati hamba kok. Kan Tuhan hanya dia hanya sejauh doa gitu. Oke. Aku rajin berdoa gitu. Tapi udah dia nggak sombong bisa ya. nyanyi. Terganggu nggak Fit? Kalau aku nyanyi fales, terus kamu menyembah aku fales, kamu terganggu nggak? Pernah rasain jadi jemaat nggak gitu? Aku sendiri pernah gitu. Aku sebagai jemaat, WL-nya falesnya luar biasa. Aku terganggu, walaupun nggak aku bisa nyembah fokus ke gitu Tuhan jadi. gitu kan. Karena Iya. aku punya telinga. Iya, benar. Kalau tadi aku nggak punya telinga, hanya punya hati, nggak terganggu gitu. Sebetulnya gini, menurut pengalaman saya, Iya. ada dua faktor penyebab terjadi gesekan sama pemain musik di depan lebah. Iya. Pertama, faktor teknis, karena keterbatasan teknis. Iya. Ya kan? Jadi aturannya dalam satu lagu itu ada 11 kunci yang harus dimainkan. Dia 4 kunci aja. Iya benar. Faktor Iya. itu faktor teknis ya. Teknis. Iya. Misalnya nih main drum, Iya. lagunya begitu intimasi. Iya. Datangnya di jazz-nya. Iya. Ini gimana? Faktor teknis loh. Atau Ini di rokannya banyak gitu ya. terjadi. Iya. Pada level yang sudah teknisnya kuat, Mm-mm. ini hati-hati. Mm-mm. Ke semua rohani. Kesombongan rohani. Iya. Itu pada level. Jadi pada level yang baru-baru, teknis itu biasanya. Iya. Suaramu puting kali, nggak selalu dengan kuncinya. Oke, itu gampang nyelesainnya. Suruh belajar,
panggil gurunya inilah yang sebenarnya. Dari satu lagu tadi harusnya 11 kunci, besok-besok dia jadi 6 kunci, jadi 8 kunci, kan begitu kan? Iya. Tetapi yang paling berbahaya adalah ketika yang jago-jago ini udah tampil, apalagi di masa yang ribuan, yang muncul adalah kesombongan rohani. Iya. Dan ini paling parah. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Saya yakin sih bahwa orang yang firman Tuhan mengatakan berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali 54 juta kali. Iya. Iya kan? Iya. Ya. Apa yang kita lepaskan di bumi itu juga lepaskan. Ya. Surga. Kalau kita melepaskan pengampunan di bumi, juga Tuhan melepaskan pengampunan di surga. Nah, saya tidak yakin kalau dia terus-terus doa menjadi pendoa tidak bisa mengampuni. Setuju. Pemusik Ya. wajib berdoa, wajib. Jadi kalau di gereja itu pemusik itu jangan, kalau di gereja-gereja yang ngerti, bukan pemusik ini, imam musik, imam di situ. Dia pemimpin dalam konteks kerohanian. Artinya kalau dia memimpin musik dalam konteks kerohanian, kerohaniannya itu sebelumnya menjadi prasyarat untuk bisa menjadi pemusik. Ya. Doa, membaca firman Tuhan, Itu udah harus kewajiban. wajib mengampuni, Siap. humble, Ya. tidak kasar. Ya, Galatia 5:22-23. Betul. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, Ya. kesetiaan, kebaikan, Ya. kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak salah, Betul. harus dimiliki oleh yang Seorang di depan itu. Pelayan ya. Wah, ini udah menjawab juga bahwa selain introspeksi diri, bagaimana kita mengintrospeksi diri kita? Berarti kan kita harus punya kehidupan itu tadi ya. Iya. Ya, Om ya. Menurut saya, justru kalau ada gesekan, buat saya bagus. Hmm, Membuat kita lebih matang di hadapan Tuhan. setuju. Ya? Setuju. Ada gesekan, tapi permasalahannya begini. Ketika ada gesekan, terlalu lama diselesaikan. Lah, itu dia. Makanya sesegera mungkin itu Ya. harus Jadi, di-close. ya ini pesan bagus nih. Kalau ada masalah, jangan lama-lama diselesaikan, langsung diselesaikan. Kata firman Tuhan, Ya. jangan sampai maghrib. Iya, jangan Jangan sampai sampai matahari matahari terbenam. Betul. Setuju ya, berarti. Artinya itu segera cepat. Tapi ketika juga orang ingin menyelesaikan, ya kita harus berlapang dada. Misalnya kita Yes. tersakit ini, kita harus mengampuni, betul Bang. Iya, tapi kuncinya tadi ya betul bahwa seorang pelayan di situ dibentuk kehambelannya gitu Tahu loh. nggak kunci mengampuni? Apa itu, Om? Mengalah. Ya. Itu aja. Ketika mengampuni mulu, tapi you nggak pernah mengalah, walaupun lu benar, nggak akan bisa. Siap. Jadi bukan masalah pembenaran diri ya. Tidak. Kita belajar Siap. dari Tuhan Yesus. Ketika dia disalibkan, apa salahnya sih? Nggak ada. Ya. Nggak terbukti. Tapi karena desakan, maka itulah yang terjadi. Siap. Apakah Tuhan Yesus melawan? Tidak. Dia mengalah. Mengalah inilah dalam tanda petik, mengalah dalam tanda petik menjadi identitas anak-anak Tuhan, terutama para pemuda dan remaja di Iya. gereja. Iya. Jadi lebih ke ini ya kali ya, Om ya. Kita nggak perlu banyak nuntut, lakukan aja kewajiban. Yes. Iya kan? Ya. Kalau misalnya tadi, misalnya kayak David kasih contoh nih, ini well-nya kok gini banget sih ya. Ya tunduk aja kali ya, kalau misalnya solusinya seperti itu. Walaupun mungkin nggak sinkron pada saat itu. Kayaknya kita di bawah tekanan gitu ya, Om. Apalagi kita udah mau melayani nih. Ya kan, sikap kita seperti apa? Saya rasa sih sikapnya seperti yang disampaikan tadi. Makanya begini, ketika kita mau melayani, itu mesti preparingnya ada, persiapan. Ya. Jangan 1 menit lagi mau di mimbar, baru buat diktat. Siap. Judul lagunya ini, judul Oh. lagunya ini. Mantap. Padahal tema yang disampaikan tentang Roh Kudus. Lagunya udah lain. Perangan Nggak gitu bisa ya. peperangan. Dia kasih Tapi kita pembawa bola, nggak kan? pasang perisai gitu ya, nggak Iya. pasang senjata gitu ya, Jadi Om. bukan hanya pendeta yang di depan Betul. itu yang doa sebelumnya. Iya, Jadi tapi- perlakuan pendeta, WL singer dan imam musik itu semuanya persiapan sama. Ya. Mempersiapkan lagu, berdoa. Jadi Betul. mempersiapkan secara teknis, berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Pengalaman saya tidak akan terjadi benturan. Kenapa? Karena dipimpin oleh Roh. Iya. Kalau dipimpin oleh Roh, maka semuanya teratur. Teratur. Ketika ada ketidakaturan di situ, saya berani garansi Roh Kudus tidak bekerja. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan tadi? Puji yang menyembahlah dan berdoalah dalam apa? Roh. Bukan hanya Ya. terpuji. Puji Tuhan.
Baik, hari ini banyak nih yang nanya bagaimana sih sebenarnya berkomunikasi ya di saat dalam pujian penyembahan gitu ya. Seringkali kan kita ini miskomunikasi sama pemusik nih. Nah, jadi kira-kira bisa nggak Kak dicontohin nih ya untuk dalam hal ini kita praktekin aja langsung ya bagaimana berkomunikasinya waktu pujian penyembahan nih ya. Ya mungkin singkat aja kita bisa diajarin ya sedikit. Khususnya dalam kode-kode yang mana sih yang bisa kita selaraskan bersama supaya kita bisa ngerti nih dalam sebuah tim gitu ya. Boleh Kak, silakan Kak. Boleh, langsung dipraktekin. Boleh. Oke. Mungkin kita undang Bang Diko. Iya. Dan sekarang udah bersama dengan kita. Simsalabim. Sedap. Apa kabar Bang? Sedap. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Kedengeran? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Oke.